السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله, kembali kita melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, hari yang ke-15 dari bulan Ramadan. Melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Hisan li Tafsiril Quran, karya Al-Allamah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kita di sore hari ini kita memasuki kaidah yang ke-34. Berkata Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Qa'idatul Rabi'atu wa Thalathun, kaidah yang ke-34. Dalla al-Qur'anu fi iddati ayatin, telah ditunjukkan oleh Al-Quran dalam beberapa ayat, anna man taraka ma yanfa'uhu, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya, lalu dia meninggalkannya, ma'al imkan, dalam keadaan dia mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat itu, ubtuliya bil ishtighal bima yadurruhu, maka dia akan terjatuh ke dalam perkara yang menyibukkan dia dengan sesuatu yang memudaratkannya. Wa hurima al-amr al-awwal, dan dia dicegah dari perkara yang pertama, yaitu menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Kaidah yang ke-34 ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, termasuk di antara kaidah yang sangat bermanfaat, yang penting untuk diperhatikan oleh setiap muslim, bahwa dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan tentang kaidah ini. Siapa yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat, maka itu akan memberi manfaat baik dalam kehidupan dunianya, demikian pula untuk kehidupan akhirat. Namun barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang memberi manfaat kepadanya, dia mampu melakukannya, namun dia sengaja meninggalkan sesuatu yang memberi manfaat itu, maka dia akan terjatuh ke dalam lawan daripada manfaat, yaitu yang memudaratkan. Dan kaidah ini bersifat umum. Seorang yang meninggalkan tauhid, maka itu akan menyebabkan dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang meninggalkan sunnah, maka menyebabkan dia terjatuh ke dalam bid'ah. Seorang yang meninggalkan ketaatan, maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan kemaksiatan. Maka apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang memberi manfaat kepadanya untuk kehidupan dunianya atau untuk kehidupan akhiratnya, maka dia pasti terjatuh ke dalam sesuatu yang akan mendatangkan kemudaratan, baik kemudaratan terhadap kehidupan dunia ataukah kehidupan akhirat. Maka ini kaidah yang memperingatkan seorang muslim agar hendaknya dia berusaha untuk senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang memberi manfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jizan. Bersemangatlah engkau untuk menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat kepadamu, dan hendaknya engkau memohon pertolongan kepada Allah. Jangan engkau melemah, jangan engkau bermalas-malasan. Lakukan hal-hal yang memberi manfaat, baik untuk dirimu atau untuk orang lain atau kedua-duanya, untuk kehidupan dunia atau untuk kehidupan akhirat atau kedua-duanya. Lakukan, amalkan. Sebab waktu yang berlalu itu apabila tidak dimanfaatkan dan tidak diisi dengan hal-hal yang berguna dalam kehidupannya, maka dia akan tersibukkan dengan sesuatu yang akan memudaratkan. Maka ini peringatan bagi setiap kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, untuk senantiasa memperhatikan setiap waktu yang berjalan. Usia yang telah kita lewati itu tidak akan mungkin bisa kembali. Hari-hari, bulan dan tahun-tahun yang telah berlalu, seorang tidak akan mungkin bisa kembali kecuali penyesalan. Dia hanya bisa menyesali terhadap apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Dia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, orang-orang kafir dalam kehidupan akhirat, mereka akan merasakan yaumul hasrah, hari penyesalan, disebabkan karena mereka menelantarkan masa-masa hidup mereka dalam kehidupan dunia tanpa amal saleh, tanpa iman, tanpa membenarkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Telah disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah
bahwa di antara kata-kata hikmah yang beliau dapatkan adalah ungkapan hikmah yang mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang, apabila engkau tidak memotongnya dengan hal-hal yang bermanfaat, mengisinya dengan hal-hal yang memberi kemaslahatan, maka dia akan memotong kamu. Yani dia akan memberi kemudaratan kepadamu. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa dzakara annahu warada fi iddati ayatin anna al-musyrikin lamma zahidu fi ibadati ar-rahman ubtulu bi ibadati al-awthan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam beberapa ayat bahwa orang-orang musyrik tatkala mereka bersikap zuhud, maksudnya tatkala mereka meninggalkan beribadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun terjerumus dengan melakukan penyembahan kepada berhala-berhala. Walamma istakbaru 'anil inqiyadi lirrusul biza'mihim annahum bashar ubtulu bil inqiyadi likulli ma rajja al-'aqla wad-din. Dan tatkala mereka menyombongkan diri mereka dari bersikap tunduk kepada apa yang dibawa oleh para rasul, mereka enggan untuk mengikuti rasul dengan alasan bahwa rasul itu manusia, dia bukan malaikat, dia hanyalah manusia biasa sama seperti yang lain. Lalu dengan alasan itu mereka pun meninggalkan ajakan para rasul, maka mereka pun terjerumus ke dalam sikap ketundukan kepada sesuatu yang menggoncangkan dan menghilangkan akal dan menghilangkan agamanya, menyebabkan dia terjatuh ke dalam sesuatu yang merusak akal. Mengikuti rasul menyempurnakan agama, dan mengikuti akal sehat, berpaling dari ajakan rasul, menyebabkan dia merusak agamanya dan merusak akalnya. Walamma urida alaihimul iman awwala marratin fa'arafu thumma tarakuh. Dan tatkala ditawarkan kepada mereka iman, disampaikan kepada mereka al-iman di awal kali ajakan kepada mereka, lalu mereka pun sudah mengetahui iman itu, mereka mengetahui kandungan dari ajakan tersebut, lalu mereka meninggalkannya, mereka menentangnya. Qalaballahu qulubahum wa taba'a 'alaiha wa khatam. Maka Allah Subhanahu wa taala membalik hati-hati mereka, sehingga Allah Azza wa Jalla menutup hati mereka, yang menyebabkan hidayah tidak mampu masuk ke dalam hati-hati mereka tersebut. Fala yu'minuna hatta yarau al-'adzab al-alim, sehingga mereka tidak beriman hingga mereka melihat azab yang pedih di hadapan mata-mata mereka. Disebabkan karena mereka tidak diajak untuk mengikuti rasul, bimbingan para rasul, diajak untuk beriman, namun mereka meninggalkannya. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjadikan hati mereka tertutup, karena telah dipenuhi dengan syubhat, demikian pula syahwat, sehingga hidayah, cahaya iman itu sulit untuk masuk ke dalam hati-hati mereka. Walamma bayyana lahum as-siratal mustaqim wa zaghu anhu ikhtiyaran
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka jalan yang lurus, namun mereka menyimpang dan meninggalkan jalan yang lurus itu berdasarkan pilihan mereka sendiri. Mereka sudah mengetahui dan bisa membedakan mana jalan iman, mana jalan kekufuran, mana jalan tauhid, mana jalan syirik. Tapi mereka lebih memilih jalan penyimpangan, jalan kesyirikan, jalan kekufuran daripada iman dan tauhid. Waradu bi tariqil ghayy ala tariqil huda, dan mereka lebih meridai jalan penyimpangan daripada jalan hidayah. Uqibu bi an azaghallahu qulubahum wa ja'alahum ha'irina fi tariqihim, maka mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah semakin menyimpangkan hati-hati mereka dan menjadikan mereka bingung di jalan yang mereka tempuh. Mereka tidak berada di atas keyakinan, dalam keguncangan penuh tanda tanya. Dan Allah Azza wa Jalla semakin menyimpangkan mereka, semakin jauh dari al-haq, disebabkan karena perbuatan mereka sendiri. Diajak kepada siratul mustaqim, mereka enggan, mereka meninggalkannya. Walamma ahanu ayatillah wa rusulah ahanahumullahu bil adabil muhin. Dan tatkala mereka menghinakan ayat-ayat Allah, menghinakan para rasul, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan menghinakan mereka berupa azab yang menyebabkan mereka menjadi sangat hina. Walamma istakbaru 'anil qiyadi lil haqq adzallahum fid dunya wal akhirah. Dan tatkala mereka menyombongkan diri untuk tunduk kepada kebenaran, maka Allah menghinakan mereka dalam kehidupan dunia, demikian pula di akhirat. Jadi ini adalah permisalan-permisalan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala untuk menjelaskan kaidah ini, bahwa barang siapa yang tidak memanfaatkan hatinya, amalannya, lisannya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang memberi kemaslahatan dalam kehidupannya, maka dia pasti akan tersibukkan dengan hal-hal yang memudaratkan, yang mendatangkan kemudaratan terhadap kehidupan dunianya, demikian pula akhiratnya. Dan banyak sekali contoh-contoh di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini. Dan di sini beliau menyebutkan sebagiannya. Walamma mana'u masajidallah ay yudhkara fiha ismuhu wa akhrabuha ma kana lahum ba'da dhalika ay yadkhuluha illa khaifin. Dan tatkala mereka mencegah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, dan bahkan mereka merusak masjid-masjid Allah dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, maka tidaklah mereka memasuki setelahnya kecuali mereka dalam keadaan takut. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Dan di antara mereka ada yang berjanji kepada Allah. Mereka berjanji dengan mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami dari keutamaannya, niscaya kami akan bersedekah, dan kami termasuk di antara orang-orang yang saleh. Jadi di antara hamba-hamba Allah ada yang bersumpah, ada yang berjanji, apabila Allah memberikan kepadaku rezeki yang lapang, rezeki yang melimpah, maka saya pasti akan bersedekah, dan saya pasti akan menjadi orang yang saleh, yang semakin mendekatkan diri kepada Allah. Di antara manusia ada yang demikian, menyangka bahwa harta yang melimpah menyebabkan dia mampu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Falamma atahum min fadlih bakhilu bihi. Namun ketika Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka dari keutamaan Allah, Allah luaskan hartanya, lapangkan rezekinya, apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang bakhil, enggan bersedekah, enggan berinfak di jalan Allah. Wa tawallaw wa hum mu'ridun, dan mereka berpaling, mereka meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menepati janjinya. Pada awalnya mereka berjanji untuk bersedekah, untuk memperbanyak amal saleh. Ternyata Allah Azza wa Jalla menguji mereka dengan kehidupan yang lapang, harta yang melimpah. Ternyata yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka meninggalkan ketaatan, mereka melalaikan kewajibannya. Ada sebuah hadis yang di dalamnya mengandung kisah yang berkaitan dengan ayat ini. Kisah yang populer di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, yang dikenal dengan kisah Tha'labah. Kisah Tha'labah. Jadi disebutkan dalam kisah itu bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Tha'labah. Dia seorang yang miskin, fakir, dan dia tidak memiliki harta, pakaian. Dia tidak memiliki pakaian kecuali apa yang dia kenakan. Hidup miskin. Dan dia selalu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Rasulullah agar didoakan agar rezekinya dilapangkan, hartanya dilimpahkan. Dan dia berjanji bahwa apabila dia diberi harta yang melimpah, maka dia akan memperbanyak sedekah, dia akan memperbanyak membantu orang lain. Walhasil Allah Azza wa Jalla pun mengabulkan permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendoakan Tha'labah ini. Maka dia pun menjadi kaya raya, hartanya melimpah. Hewan-hewan ternaknya itu satu lembah sampai penuh, tidak memungkinkan untuk dipelihara di dalam kota, sampai dikirim keluar kota, tempat yang lebih lapang untuk hewan-hewan ternaknya. Yang akhirnya dia tersibukkan dengan hartanya, menyebabkan dia semakin meninggalkan kewajiban. Yang tadinya dia rajin salat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dia memiliki harta yang melimpah, maka dia pun mulai meninggalkan salat berjamaah sampai tidak terlihat di masjid. Dan dia bakhil, kikir, berat untuk bersedekah. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menghukum kembali. Hadis ini yang menjelaskan tentang kisah ini tidak sahih. Dalam sanadnya seorang perawi yang matruk. Kisah ini populer berkaitan dengan ayat ini. Ya, biasa dibaca, bahkan jadikan sebagai cerpen, cerita pendek, dibuat dalam sebuah komik, jadi bacaan anak-anak. Dan ini kisah yang tidak sahih, bahkan merendahkan kedudukan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Tha'labah. Maka berhati-hati apabila seorang mendapati kisah yang menjelaskan tentang kisah Tha'labah ini, maka ketahuilah bahwa riwayat itu tidak benar, tidak sahih penisbatannya kepada Tha'labah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hamba Allah ada yang ketika dia telah berjanji untuk beramal saleh, untuk memperbanyak sedekah, namun ternyata ketika Allah Azza wa Jalla lapangkan rezekinya,
Yang terjadi adalah sebaliknya, dia bakhil, melalaikan kewajibannya. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafu Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah Azza wa Jalla membalas perbuatan mereka yang tadinya berjanji lalu mereka mengingkari janjinya di hadapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan kemunafikan, sifat kemunafikan di dalam hati-hati mereka sampai hari kiamat, sampai hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena mereka melanggar apa yang telah mereka janjikan di hadapan Allah, dan disebabkan karena mereka telah berdusta atas ucapan mereka itu. Maka semestinya mereka memperbanyak sedekah, memungkinkan bagi mereka memperbanyak amal saleh, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tidak memanfaatkan momen itu, tidak menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, maka mereka pun dihukum dengan hal yang mendatangkan kemudaratan. Mereka bakhil, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka dipenuhi dengan penyakit kemunafikan, sehingga memudaratkan dalam kehidupan dunia, demikian pula kehidupan akhiratnya. Wal ayat fi hadzal ma'na katsiratun jiddan. Ayat-ayat yang menerangkan tentang makna ini banyak sekali. Yukhbiru fiha anna al-'abda kana qabla dhalika bisadadi an yahtadi wa an yasluka at-tariqa al-mustaqim. Di mana Allah Azza wa Jalla memberitakan bahwa seorang hamba yang sebelumnya memungkinkan bagi dia untuk berjalan di atas hidayah, memungkinkan bagi dia untuk menempuh jalan yang lurus. Thumma idza tarakaha ba'da an 'arafaha wa zahida fiha ba'da an salakaha annahu yu'aqabu wa yasiru al-ihtida'u ghaira mumkin fi haqqihi jazaa'an 'ala fi'lihi. Lalu kemudian dia meninggalkan hidayah itu, padahal dia sudah mengetahui jalurnya, dia sudah tahu jalannya, gimana cara berjalan di atas jalan yang lurus, jalan Allah, tapi dia meninggalkan. Itu pilihan dia, itu keinginan dia setelah dia mengetahuinya, dan dia pun meninggalkannya setelah memungkinkan bagi dia untuk menempuhnya. Maka Allah Azza wa Jalla menghukumnya dengan penyimpangan, sehingga hidayah itu tidak memungkinkan masuk ke dalam hatinya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Ini berkaitan dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa balasan keutamaan dari sebuah ketaatan adalah Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan yang berikutnya. Sebagaimana hukuman atas perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia akan diarahkan untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Waliyadzubillah. Apabila dia tidak segera mengoreksi diri, apabila dia tidak segera untuk memperbaiki dirinya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemaksiatan ditambah lagi dengan kemaksiatan, lalu ditambah lagi dengan penyimpangan yang berikutnya, maka penyimpangan-penyimpangan yang terus masuk ke dalam hati menyebabkan hati itu tertutup menjadi gelap, tidak memungkinkan cahaya hidayah masuk ke dalam dirinya. Kaqaulihi 'anil yahud, seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang kaum Yahudi dalam suratul Baqarah ayat 101 hingga 102. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman
Maka tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari Taurat, dari Injil, dari apa yang dibawa oleh para rasul sebelumnya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa risalah dari Allah, bukan untuk mendustakan risalah yang dibawa oleh para rasul sebelum beliau. Bukan untuk mendustakan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'anul Karim. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membenarkan risalah para rasul, kitab-kitab sebelumnya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang sebelumnya dari kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka yang membenarkan apa yang mereka miliki, yaitu kitab Taurat, membenarkan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam sebagai seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. Apa yang mereka lakukan? Nabadha fariqun minal ladzina utul kitab. Mereka melempar, mereka membuang. Sekelompok dari ahlul kitab itu mereka membuang, mereka melemparkan, mereka berpaling kitab Allah. Mereka membuang kitabullah itu di belakang punggung-punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengerti, seolah-olah mereka tidak mengetahui. Padahal mereka tahu. Mereka benar-benar meyakini tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka meninggalkannya. Hasad, baghi. Karena mereka meninggalkan Rasul, mereka meninggalkan kitab Allah yang seharusnya memberi manfaat kepada mereka, akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam hal-hal yang memudaratkan. Wattaba'u ma tatlu syayatin, dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan terhadap kerajaan Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafir, karena Sulaiman tidak mengajarkan ilmu sihir, namun yang kafir adalah para syaitan itu. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka lah yang mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Akhirnya memudaratkan mereka. Tatkala mereka enggan beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun tersibukkan dengan hal-hal yang mendatangkan kemudaratan, yang merusak hati mereka, merusak keimanan mereka, memudaratkan kehidupan dunia dan akhirat mereka. Fa innahum taraku ajallal kutub wa anfa'aha wa asdaqaha. Maka mereka pun meninggalkan kitab Allah yang paling agung, yang paling bermanfaat dan yang paling jujur. Fabtulu bittiba'i ardhaliha wa aghdhabiha wa adharriha. Maka mereka pun terjerumus mengikuti sesuatu yang paling buruk, paling dusta dan paling memudaratkan, ilmu sihir. Setelah mereka meninggalkan ilmu kitab was sunnah, maka mereka tersibukkan dengan ilmu yang memudaratkan mereka. Wal muharibuna lillahi wa rasulih, dan mereka memerangi Allah dan Rasulnya. Taraku infaqa amwalihim fi ta'atir rahman wa anfaquha fi ta'atis syaitan. Mereka meninggalkan untuk menginfakkan harta-harta mereka dalam bentuk ketaatan kepada Allah, maka mereka pun menginfakkannya untuk menunjukkan ketaatannya kepada syaitan. Waliyadzubillah. Maka kaidah ini patut untuk jadi perhatian kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bahwa waktu-waktu yang berlalu kita berusaha untuk memanfaatkan, mengisinya dengan hal-hal yang memberi manfaat. Sebab jika tidak, maka dia akan terisi dengan hal-hal yang memudaratkan.
memudaratkan kehidupan seorang hamba di dunia, demikian pula di akhirat. Nas'alullah as-salam wal afiyah. Kita masuk ke kaidah yang ke-35, al-qaidatul khamisatu wa thalathun. Fil Qur'ani iddatu ayatin fiha al-hathu ala a'la al-maslahatain wa taqdimi ahwanil mafsadatain wa man'i ma kanat mafsadatuhu arjaha min maslahatih. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat Allah yang di dalamnya terdapat anjuran untuk melakukan perkara yang paling maslahat, yang paling bermanfaat dari dua hal yang bermanfaat, dan mendahulukan sebuah kerusakan atau kemudaratan yang paling ringan untuk menghindari terjadinya kerusakan dan kemudaratan yang lebih besar, dan mencegah sesuatu yang mafsadahnya, kerusakannya lebih besar daripada maslahatnya. Ini juga termasuk di antara kaidah yang agung yang menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam, syariat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat ini demi terwujudnya kemaslahatan. Inti dari Islam, inti dari syariat Allah Subhanahu wa taala ini adalah mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia di dunia, demikian pula di akhirat. Kata Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah, ad-dinu mabniyun 'alal masalih fi jalbiha wad-dar'u lil qaba'ih. Bahwa agama ini dibangun di atas kemaslahatan. Ya. Sehingga tidaklah Allah Azza wa Jalla menetapkan satu syariat melainkan dalam ketetapan syariat tersebut pasti akan mendatangkan kemaslahatan. Apakah kemaslahatan itu sifatnya murni maslahat, atau kemaslahatannya lebih besar daripada kemudaratan, sehingga karena kecilnya kemudaratan itu seakan-akan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang memudaratkan. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya melarang dari sesuatu, melainkan pada larangan dan perkara yang diharamkan itu, apabila seseorang melanggarnya dan melakukan perkara yang haram, maka itu pasti akan menimbulkan kemudaratan. Apakah kemudaratan yang sifatnya murni, atau madaratnya lebih besar daripada manfaat dan kemaslahatannya. Seluruh syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas prinsip ini. Oleh karena itu Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak terjadinya kerusakan. Nah, apabila ada dua kemaslahatan, dua-duanya maslahat. Yang satu ini maslahat kalau kita melakukannya. Yang kedua juga maslahat. Dua-duanya maslahat. Namun kita harus melakukan salah satunya. Kalau memungkinkan bagi kita menggabungkan kedua kemaslahatan, maka itulah yang dituntut. Itu lebih baik. Namun dalam satu kondisi kita terpaksa harus memilih. Terpaksa harus memilih. Walaupun dua-duanya maslahat. Maka apa yang dianjurkan untuk dipilih oleh seorang muslim, hendaknya dia memilih sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Ini yang beliau maksud, bahwa di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kemaslahatan-kemaslahatan, lalu disebutkan bahwa ini lebih besar maslahatnya daripada yang lain. Demikian pula dalam hal kemudaratan.
seseorang dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak mungkin dia menghindari dua pilihan tersebut. Yang pertama itu memudaratkan, yang kedua juga memudaratkan. Yang pertama memudaratkan, yang kedua juga memudaratkan. Tidak ada jalan yang lain kecuali dia harus melakukan salah satunya. Maka seseorang hendaknya memilih yang paling ringan kemudaratannya, yang paling ringan madaratnya. As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam Manzumah al-Qawaid al-Fiqhiyah beliau mengatakan, fa in tazahama 'adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa dhidduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna minal mafasidi. Apabila ada kemaslahatan yang berkumpul yang harus memilih salah satunya, maka yang didahulukan yang lebih besar maslahatnya, yang lebih besar kemaslahatannya. Demikian pula dalam hal-hal yang memudaratkan, kerusakan. Apabila berkumpul dua hal yang kedua-duanya memudaratkan, maka dilihat mana yang lebih ringan. Seorang dalam satu perjalanan yang menyebabkan dia akan binasa, dia dalam keadaan lapar, sementara tidak ada makanan yang halal, adanya makanan haram, ada bangkai, ada babi, ya, yang apabila dia tidak makannya menyebabkan dia mati. Dan agama Allah Subhanahu wa taala ini datang untuk memelihara dan menjaga agar tidak hilang sebuah nyawa, sebuah jiwa. Jiwa itu terjaga, terpelihara, kecuali dengan cara yang hak. Maka apa yang dipilih? Dipilih yang lebih ringan kemudaratannya. Boleh dia makan bangkai, boleh dia makan babi, meskipun itu haram, namun mudaratnya lebih ringan dibandingkan apabila dia meninggalkan makanan yang haram menyebabkan kematian. Kematian mudaratnya lebih besar. Maka di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan beberapa permisalan. Wa hadhihi qa'idatun jalilah nabbaha Allah 'alaiha fi ayatin katsira. Ini merupakan kaidah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya sebagai peringatan di dalam sekian banyak ayatnya. Termasuk di antara jenis yang pertama, yaitu didahulukannya kemaslahatan yang lebih besar daripada kemaslahatan yang lebih kecil. Al-mufadhalah bainal a'mal wa taqdimul a'la minha, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya perbedaan keutamaan antara sebagian amalan dengan sebagian amalan yang lain, dan mendahulukan mana yang amalan tersebut lebih afdal, lebih besar keutamanya daripada yang lainnya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, bahwa tidaklah sama di antara kalian antara orang-orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan berperang setelah sebelum Fathu Makkah, dengan mereka yang berinfak dan berperang setelah Fathu Makkah. Berbeda keadaannya, berbeda keutamaannya. Oleh karena itu sahabat yang mereka telah masuk Islam di awal-awal Islam, di awal-awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah sebelum Fathu Makkah, mereka lebih besar keutamaannya. Mereka telah berinfak sebelumnya, mereka telah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas mereka lebih utama daripada mereka yang ketika ditaklukkannya kota Makkah barulah kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Mereka berjihad bersama dengan kaum muslimin.
Meskipun infak, berjihad seluruhnya merupakan keutamaan, tapi adanya perbedaan waktu menyebabkan berbedanya keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini menunjukkan bahwa amalan saleh itu bertingkat-tingkat, dan hendaknya seorang hamba berusaha untuk memilih mana yang lebih besar keutamaannya, lebih besar manfaatnya. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Apakah kalian menjadikan siqayatal haj, memberi minum kepada para jamaah haji, dan memakmurkan Masjidil Haram sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala? La yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin dahulu mereka berbangga, orang-orang kafir Quraisy mereka berbangga bahwa mereka adalah para pelayan tamu-tamu Allah di Masjidil Haram di Makkah. Ya, kalau ada orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji, maka mereka menjadi para pelayannya. Mereka melayani orang-orang yang datang menunaikan ibadah haji, haji syirik di masa jahiliyah. Haji yang mereka lakukan adalah haji syirik. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini mereka yang mengurusi para jamaah haji itu, memberi minum kepada mereka, memberi makan kepada para jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram. Mereka berbangga dengan itu dalam keadaan mereka tidak memiliki iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tidak sama. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal Masjidil Haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawun. Kalian hendak menyamakan apa yang kalian lakukan, memberi minum kepada para jamaah haji, memakmurkan Masjidil Haram, tapi tanpa dengan dasar iman. Kalian samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya la yastawuna indallah. Tidaklah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Amalan yang mereka lakukan meskipun nampak saleh, memberi pelayanan pada jamaah haji, tapi mereka tidak punya iman, tidak bermanfaat. Apa yang mereka lakukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan apapun tanpa disertai dengan iman, meskipun itu nampak saleh, maka itu bukanlah saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surah An-Nisa, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharar wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Tidaklah sama antara orang-orang yang tidak berangkat perang dari kaum mukminin, kecuali orang-orang yang memiliki uzur, maka mereka meskipun tidak berangkat dengan niat-niat mereka dianggap berangkat berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tinggal tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, tidaklah sama antara orang-orang yang duduk tidak keluar berperang bersama dengan hamba-hamba Allah yang berjihad di jalan Allah. Mereka mengeluarkan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama. Meskipun sama-sama memiliki iman, sama-sama dari kaum mukminin. Faddalallahu al-mujahidin. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mengutamakan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwa mereka daripada yang tidak ikut berjihad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Ada satu amalan lebih afdal daripada amalan yang lain. Ya. Maka seorang mukmin berusaha untuk mencari
satu amalan yang lebih mulia. Karena dia terus berusaha untuk naik ke tingkatan-tingkatan yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang satu amalan, ya, terkadang satu amalan meskipun asalnya dia di bawah, namun dia bisa naik dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya talabul ilm asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i merupakan amalan yang sangat dianjurkan, bagian dari jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kondisi-kondisi tertentu di mana selain menuntut ilmu itu lebih afdal. Misalnya berzikir setelah salat. Berzikir setelah salat. Bukannya begitu selesai salat tanpa zikir langsung belajar, langsung menuntut ilmu, enggak. Zikir dulu. Kenapa? Karena zikir dalam hal ini merupakan hal yang disyariatkan dan diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun menuntut ilmu itu lebih tinggi kedudukannya karena manfaatnya bukan hanya diri sendiri yang merasakan, namun dirasakan oleh yang lain. Beda halnya dengan zikir. Beda halnya dengan tilawatul Quran, baca Al-Quran Karim. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah itu lebih afdal. Lebih afdal. Kata para ulama, al-amalul mafdul qad yakunu fadilan. Bahwa satu amalan yang keutamannya lebih di bawah, itu kadang-kadang dia lebih di atas dalam kondisi-kondisi tertentu. Dan itu semua dikembalikan kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula halnya yang berkaitan dengan kemudaratan. Bahwa kerusakan dan kemudaratan itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang kemudaratannya lebih parah daripada yang lain. Ada kemudaratan, kerusakan yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kekafiran, kesyirikan. Ada yang seorang hanya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Maka apabila seorang harus memilih antara dua hal yang kedua-duanya memudaratkan, maka yang dipilih adalah yang lebih ringan kemudaratannya. Termasuk dalam hal ini kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah, wa saddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Menghalangi manusia dari jalan Allah dan kafir terhadap Allah, kafir mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari keutamaan Al-Masjidil Haram, mengeluarkan penduduknya, penghuninya dari Al-Masjidil Haram, itu lebih besar kemudaratannya, kerusakannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu, kesyirikan itu lebih besar kemudaratannya daripada membunuh. Lebih besar kemudaratannya daripada membunuh. Nah, membunuh memudaratkan, besar sekali akibatnya, termasuk di antara dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada yang kemudaratannya lebih besar daripada itu, yaitu perbuatan syirik, menghalangi manusia dari jalan Allah, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, kafir terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini lebih besar akibatnya di sisi Allah. Bayyana ta'ala annama naqamahu al-kuffaru 'ala al-muslimin min qitalin fi syahril haram annahu wa in kana mafsadah fama antum 'alaihi min as-sadd 'an sabilillah wal kufri billah wa bil masjidil haram wa ikhraj ahlihi minhu akbaru 'indallahi minal qatl. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, keinginan mereka memerangi kaum muslimin meskipun di bulan-bulan haram, di bulan-bulan suci, mereka hendak merusak bulan haram tersebut dengan peperangan, ya. Walaupun itu kerusakan, karena kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan di bulan haram.
Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Katakan bahwa berperang di bulan haram adalah perkara yang besar, dosa besar. Namun orang-orang musyrikin mereka hendak memerangi kaum muslimin. Apabila kaum muslimin tidak mencegah mereka, tidak berusaha membela diri, menghalangi mereka, maka akan menyebabkan kebinasaan. Mereka adalah orang-orang musyrik, mereka adalah orang-orang kafir yang telah menghalangi manusia dari jalan Allah, yang menyekutukan Allah, maka mereka lebih besar dosanya, lebih besar akibatnya. Sehingga kaum muslimin terpaksa berperang menghadapi orang-orang musyrikin, karena kesyirikan yang ada pada mereka, kekufuran yang ada pada mereka itu lebih besar kemudaratannya. Sehingga terkadang seorang melakukan hal yang mudaratnya lebih ringan demi untuk mencegah dan menghindari terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kaitannya dengan maslahat dan mafsadah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa apabila sesuatu itu mendatangkan kemaslahatan yang sifatnya murni maslahat, atau maslahatnya lebih besar daripada kerusakan, maka itu adalah hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila sesuatu itu memudaratkan ataukah kemudaratannya lebih besar daripada kemaslahatannya, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Contohnya ayat yang disebutkan dalam suratul Baqarah tentang hukum khamr dan perjudian, khamr dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang hukum minum khamr dan berjudi. Qul fihima itsmun kabir. Katakan bahwa dalam kedua amalan ini dosa yang besar, kemudaratan yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi ada manfaatnya untuk manusia. Lalu Allah Azza wa Jalla menerangkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosanya, kemudaratannya itu lebih besar daripada manfaatnya. Walaupun ada manfaat, namun manfaat itu tidak teranggap. Kenapa? Karena kemudaratan lebih besar, sehingga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permisalan dari sekian banyak hukum-hukum syar'i yang berjalan di atas kaidah ini. Tidak satu pun yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, melainkan di dalam syariat itu mendatangkan manfaat. Manfaat yang murni atau manfaat yang lebih besar daripada kemudaratannya. Makanya disyariatkan jihad. Padahal berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ada kemudaratan, menyebabkan hilangnya harta, menyebabkan hilangnya jiwa, mudarat. Namun karena maslahat yang lebih besar dari berjihad di jalan Allah untuk memuliakan kalimatullah Subhanahu wa taala dan memuliakan orang-orang yang berjihad agar mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, maka disyariatkan. Maka tidak pula Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya mengharamkan sesuatu, melainkan dalam perkara yang haram itu menimbulkan mafsadah, kemudaratan yang murni atau madaratnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Kadang-kadang kita mengetahui madaratnya dan terkadang pula kita tidak mengetahui. Namun ini kaidah secara umum wajib untuk diimani oleh setiap muslim di dalam memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibangun di atas hikmah dan dibangun di atas maslahat yang kembalinya kepada hamba-hamba itu sendiri. Sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita terangkan beri manfaat kepada kita sekalian. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.